Jadi siapa nih yang mau dipilih Nasdem buat pasangan Anies? Saya dengar lagi sih, Nasdem pengennya Anies pasangan dengan Khofifah, Gubernur Jatim. Kalau Anies bisa dipasangkan dengan Khofifah, maka gerakan cuci tangannya sebagai bapak politik identitas bisa teredam. Wong Khofifah NU kok. Surya Paloh kini terpantau ngenes kena bulan-bulanan netizen Indonesia. Penyebab tokoh moderat tolak jadi cawapres Anies dibongkar Denny Siregar. Anies dan Nasdem linglung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Nasdem ingin mengajak kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni untuk jadi cawapres Pak Anies gimana komentar? Jadi tanya aja sama yang ngajukan. Tapi siap nggak Mbak Yeni kalau misalkan di Anies siap nggak? Tanya aja sama yang ngajukan. Saya belum mau jawab. Udah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai. Saya semua tokoh politik dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Berpikir secara realistis akan bergabung dengan siapapun yang menjamin kekuasaan politiknya lebih banyak. Yang kedua juga memungkinkan untuk memenangkan pertarungan politik. Karena pada akhirnya kan tujuannya menang ya. Tujuannya menang. Pahit bang berada di luar kekuasaan itu. Kering kerontang. Enggak ada resource politik dan ekonomi yang bisa dikapitalisasi. Itu yang sepertinya membuat Partai Demokrat harus realistis. Jangan pernah ketakutan kehilangan basis konstituen mereka. Sudah banyak fakta politik yang menjelaskan soal kawin silang antar partai yang selalu berhadapan-hadapan dengan pemilu itu tidak pernah dihukum. Sekarang orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Seperti diketahui jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang tinggal 1 bulan lebih tepatnya pada Oktober 2023, belum ada pasangan final yang dideklarasikan parpol. Pegiat media sosial, Denny Siregar belak-belakan terkait sosok yang bakal menjadi pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Produser film Sayap-Sayap Patah itu menyebut, belakangan ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu santer dikabarkan akan dipasangkan dengan tokoh moderat. Namun hal tersebut menurut Denny dilakukan untuk menghapus jejak hitam yang telah digoreskan Anies sebelumnya, yakni jejak politik identitas. Anies dideklarasikan sebagai bakal capres Nasdem sejak 3 Oktober 2022. Selanjutnya, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Nasdem ikut mendukung Anies. Namun belum ada nama pasti yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024. Parpol di Koalisi Perubahan menawarkan nama berbeda-beda. Belum ada kesepakatan hingga saat ini di antara ketiganya. Demokrat menawarkan ketua umum mereka AHY sebagai bakal cawapres. Sementara di kubu PKS sempat menawarkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias Aher. Adapun elit Partai Nasdem pernah menyebut nama Andika Perkasa hingga Khofifah Indar Parawansa. Belakangan muncul nama baru yang digadang-gadang akan menjadi pendamping Anies. Dia merupakan sosok anak dari Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Hanya saja masih sebatas rumor. Tapi sayangnya dari beberapa tokoh moderat itu menurut Denny Siregar tak ada satupun tokoh yang mau menjadi cawapresnya Anies. Memang selama ini tudingan politik identitas selalu disematkan terhadap Anies Baswedan. Dari persoalan itulah para tokoh moderat itu tak sudi untuk mendampingi Anies Baswedan. Dari awal jadi gubernur, politik identitas sudah dia mainkan dengan menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya. Dia juga rajin ikut segala kegiatan 212 dan yang menyangkut Palestina. Dia menerima para imam Palestina yang menjadi imam sholat tarawih di berbagai masjid di Indonesia. Anies juga tetap memelihara kearapannya.
Oleh sebab itu, wajar saja banyak tokoh moderat yang tak sudi menjadi wakilnya Anies. Tapi daripada Anies bingung untuk menentukan posisi cawapres, kenapa tidak mengambil dari sosok independen yang juga masih mendukung Anies dan terafiliasi politik identitas? Makanya saya menyarankan untuk mengambil Novel Bamukmin, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Jika Novel menjadi cawapres Anies, maka ketiga parpol tersebut tak akan saling iri. Kenapa saya menyarankan Novel sebagai cawapres Anies? Karena Novel mengklaim bahwa dirinya mempunyai 130 juta pengikut yang akan memenangkan dirinya nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada 2021 silam, kadrun tersebut memang menyatakan siap untuk maju sebagai cawapres Anies. Wan Novel mengaku terpanggil jiwanya untuk melakukan jihad konstitusi. Menurut pengakuan Novel, dirinya mau nyawapres tidak mulai dari nol, tapi sudah mendapat dukungan dari PA 212, FPI, AKTA, dan para jamaah yang mendengarkan ceramahnya. Tidak tanggung-tanggung. Dalam rangka meyakinkan partai agar mau mengusungnya bersama Anies, Wan Novel mengklaim didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Jika DPT 2024 diperkirakan berjumlah 204 juta jiwa, maka sudah bisa dipastikan Anies Novel akan mendapatkan suara sebesar 63,7%. Sudah lebih cukup untuk melanggang ke Istana Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, daripada Anies bingung karena ditolak mentah-mentah oleh para tokoh moderat, maka Novel Bamukmin akan siap menjadi cawapres. Bagaimana? Cocok bukan? Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi.
sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies, di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?